lihat apa yang telah dilakukan 6 miliar orang di sini. Dan mereka menyalahkan semuanya padaku. Lucifer Supernatural. Pagi di Asheville terasa sejuk dan cerah. Langit yang jernih dan tanpa awan, seperti kubah biru raksasa, mengelilingi kota kecil berpenduduk lebih dari 70.000 jiwa ini. Lokasi Asheville, 60 meter di atas permukaan laut, hampir di tengah pegunungan Blue Ridge, berkontribusi pada kemurnian dan kejernihan udara yang luar biasa. Diraja meninggalkan rumahnya 1 jam sebelum acara radio dimulai. Ia ingin berjalan-jalan santai di jalanan Asheville, menghirup aroma khas musim gugur dari dedaunan dan semilir angin, lembab yang membawa kesegaran, pegunungan yang tak terlukiskan dari sungai French. Broad. Diraja bekerja sebagai penyiar di stasiun radio Path to Yourself, berkomunikasi setiap hari dengan penduduk Asheville tentang masalah kehidupan, pertanyaan agama dan filosofis, peristiwa dunia, dan sekadar tentang kekhawatiran teman-teman, tetangga, dan siapapun yang tidak ragu untuk mengangkat telepon dan menghubunginya selama siaran langsung. Apa yang terjadi padanya selanjutnya? Diraja jelaskan secara detail dalam pesan yang dikirim ke email saya. Hi Nick, aku pernah mengirimkan deskripsi detail tentang bagaimana aku menemukan zat yang tampak seperti jaring, laba-laba ini. Namun, aku benar-benar yakin itu adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku mengirimkan deskripsi ini lebih detail lagi. Bersabarlah dan tarik napas. Aku suka memandang langit, dan kali ini aku tidak melewatkan kesempatan ini. Pesawat-pesawat terbang sangat tinggi, dan aku tidak bisa memastikan jenis modelnya. Aku sangat kesal dengan garis-garis, seperti bekas luka, di seluruh langit. Aku duduk di rumput, menutup mata, dan aku meminta semesta untuk memberiku jawaban tentang apa yang terjadi di langit, mengapa, dan dengan hak apa. Aib ini terjadi dalam bentuk bekas luka putih yang tidak hilang selama berjam-jam. Kembali ke pekerjaanku, aku menyingkirkan semua pikiran ini. Beberapa jam kemudian, aku keluar dan melihat ke atas lagi. Bekas luka putih yang sama, menutupi langit dalam garis-garis terus-menerus. Tidak ada pesawat dimanapun. Cuacanya sangat tenang. Seolah-olah kekuatan tak terlihat telah menarik pandanganku ke arah tertentu dan menghentikannya. Tepat di depan mataku, sebuah putih, zat seperti benang itu menggantung dengan mulus, tidak ditopang oleh apapun, tidak jatuh maupun naik. Melihat sekeliling, saya tidak melihat apapun yang menggantung di udara. Seorang wanita lewat, dan saya bertanya padanya apakah dia melihat zat itu di udara. Ya, katanya, apa itu? Saya menjawab bahwa saya tidak yakin, tetapi itu tampak seperti yang saya lihat di film dokumenter. Kaepernick Chemtrails, http carnicom.com. Kebetulan saya punya kantong plastik, dan mengambil zat itu, saya segera memasukkannya ke dalam kantong. Zat itu tampak meleleh di tangan saya, namun tidak terjadi apapun padanya di dalam kantong. Apakah itu jaring laba-laba yang tampak aneh atau zat dari chemtrails? Hanya kamu, Nick, yang bisa menjawab pertanyaan itu. Sejujurnya, Nick, sebelum dan sesudah kejadian itu, saya belum pernah melihat sesuatu seperti itu. Saya merujuk pada zat seperti jaring yang mungkin adalah angel hair. Sejak itu, selama sekitar 1 bulan, langit tetap cerah. Hanya sesekali pesawat terbang melintas, meninggalkan jejak yang cepat menguap. Namun baru-baru ini, sekitar tanggal 3 atau 4 November, selama 2 hari berturut-turut, seluruh langit kembali tertutup oleh bekas luka ini, dan tetap ada sepanjang hari. Dan lagi, pesawat hanya sesekali muncul di langit. Hari ini 7 November, hujan terus-menerus hari tanpa henti. Siapa tahu, mungkin ini disebabkan oleh chemtrails. Saya menunggu hasil analisisnya, yang setidaknya akan memberi saya kesempatan untuk melihat apakah ini semua hanya imajinasi saya, atau apakah kita semua sebenarnya berada di bawah kendali ketat mereka yang menjalankan perusahaan-perusahaan besar yang paling menakjubkan. Dan tak terpahami bagi saya adalah bagaimana orang-orang mengabaikan fenomena ini. Hormat saya Diraja. Bagi yang belum paham, surat ini tampak agak aneh. Dan untuk dipahami ini apa maksudnya, kita harus kembali ke akhir tahun 1990-an. Saat itulah banyak penduduk Amerika Serikat mulai memperhatikan perubahan aneh pada jejak kondensasi yang ditinggalkan. Pesawat terbang. Sebelumnya jejak kondensasi berupa garis-garis pendek dan terang yang cepat menghilang dalam hitungan menit, tetapi sekarang banyak jejak kondensasi membentang di seluruh langit secara bertahap meluas, bertahan di udara selama beberapa jam, atau bahkan seharian penuh, dan akhirnya berubah menjadi awan cirrus atau kabut, keabu-abuan yang menutupi seluruh langit. Saya pertama kali mendengar tentang chemtrails pada akhir tahun 1998. Jeff Renze, seorang jurnalis radio Amerika yang terkenal dan ahli teori konspirasi,
Dan saya sedang mempersiapkan siaran tentang ekspedisi kami ke Pegunungan Tien Shan untuk mencari pesawat tak dikenal yang jatuh, yang diduga UFO. Secara sepintas, Jeff menanyakan tentang sikap Rusia terhadap masalah chemtrails. Saya belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya dan meminta Renze untuk menjelaskannya. Dia memberi saya tautan ke bagian situs webnya yang didedikasikan untuk chemtrails, menekankan bahwa fenomena ini telah diamati selama beberapa tahun di berbagai negara bagian AS, dan bahwa banyak orang Amerika khawatir karena chemtrails disertai dengan efek samping yang kemungkinan besar berdampak negatif pada kesehatan. Jeff telah mengumpulkan banyak kesaksian di portalnya yang menggambarkan jejak kondensasi pesawat yang tidak biasa, yang dalam beberapa jam akan berubah menjadi awan cirrus atau kabut keabu-abuan. Dalam beberapa kasus, zat berserat yang menyerupai gel transparan akan jatuh ke tanah setelah kemunculannya. Ada banyak penampakan. Laporan datang dari hampir setiap negara bagian di Amerika, Kanada, Meksiko, dan beberapa negara lain. Tidak ada penjelasan yang jelas untuk fenomena ini, dan posisi resmi pejabat pemerintah, NASA, dan organisasi lingkungan sangat hati-hati. Tidak perlu khawatir. Ini adalah jejak kondensasi pesawat yang normal. Namun, di antara laporan tersebut terdapat beberapa kasus yang sangat mengkhawatirkan, di mana orang-orang yang wilayahnya dilalui jejak kondensasi normal ini mulai jatuh sakit dengan gejala keracunan kimia. Zat yang jatuh dari langit menyebabkan penurunan kesehatan mereka. Masih ada alasan untuk khawatir. Lagi pula, bahkan jika ini adalah asap knalpot jet biasa, sangat masuk akal untuk menyimpulkan bahwa sejak tahun 1990-an, zat-zat baru mulai ditambahkan ke komponen bahan bakar yang menyebabkan pembentukan awan, produk pembakaran yang mengendap di tanah, dan efek lain yang tidak diketahui. Tetapi jika bahan bakarnya tetap sama, lalu apa yang bisa menyebabkan jejak kondensasi yang aneh seperti itu? Pertanyaan yang tak terjawab pasti akan memunculkan rumor. Kesadaran manusia memang dirancang seperti itu. Ia mencoba menjelaskan fenomena yang tidak dikenal dengan definisi yang paling mudah, dipahami dan sederhana. Banyak saksi mata sangat yakin bahwa semacam bahan kimia disemprotkan dari pesawat terbang. Dengan demikian, pada pertengahan tahun 1990-an, muncul istilah baru, chemtrails, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai kimia dan trails, jejak, saat mengerjakan artikel pertama tentang chemtrails. Di Rusia pada tahun 1990-an, saya menciptakan istilah yang setara dalam bahasa Rusia, chemotrails. Artikel tersebut diterbitkan pada tahun 2000 di surat kabar Perekrestok Kentavra, persimpangan Sentor, dan kemudian mulai menyebar di internet, menjadi dasar bagi banyak artikel lain tentang topik tersebut. Sekitar tahun 2004-2005, chemtrails mulai muncul secara massal di Rusia. Hingga saat ini, salah satu studi swasta paling serius tentang sifat dan efek penyemprotan chemtrail dilakukan di bawah arahan salah satu anti-globalis paling dihormati di dunia, G. Edward Griffin, dan dua kolaboratornya, Michael Murphy dan Paul Wittenberger. Di bawah arahan Griffin, Murphy dan Wittenberger melakukan berbagai studi tentang chemtrail yang hasilnya sangat menggugah pikiran. Para peneliti mempublikasikan temuan mereka dalam film dokumenter, What in the World Are They Spraying? Film tersebut, yang saat ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, menyajikan fakta-fakta berikut. Chemtrails mengandung aluminium, komponen utama, barium, dan strontium. Keberadaan logam-logam ini dalam aerosol yang mengendap di tanah dan terlarut di udara telah dikonfirmasi oleh puluhan studi laboratorium. Kisah di balik penyebaran logam ini. Para praktisi geoteknik mengklaim bahwa dengan menyebarkan logam ke atmosfer, mereka mencegah pemanasan global dan melakukan penelitian geoteknik lainnya. Sebuah paten untuk pencegahan pemanasan dengan menyebarkan aluminium membatasi paparan sinar matahari ke atmosfer diperoleh oleh sebuah perusahaan industri militer Amerika pada tahun 1990. Mekanisme kerja aerosol yang mengandung logam adalah bahwa aerosol tersebut melayang di atmosfer, tersebar membentuk lapisan tipis, dan kemudian perlahan dan relatif merata mengendap di tanah dan badan air. Dengan penghirupan aerosol secara sistematis di langit, konsentrasi aluminium, barium, dan strontium di dalam tanah mulai melebihi batas yang diizinkan hingga puluhan ribu kali lipat. Pengaruh aluminium, barium, strontium pada manusia. Carcinogenicity. Penyakit Alzheimer. Masalah pernapasan. Batuk, asma, DEL. Autisme pada bayi baru lahir. Neurology. Strontium merusak sistem hematopoietik dan terutama terakumulasi di tulang manusia, menyebabkan onkopatologi tulang, semua kenikmatan lain.
sebagai akibat dari keracunan aluminium barium strontium krones. Pengaruh aluminium barium strontium terhadap flora dan fauna. Tanaman mati akibat keracunan aluminium dan perubahan keasaman tanah. Banyak hewan juga mati. Di daerah-daerah yang disemprotkan chemtrails, serangga penyerbuk utama tanaman pertanian, lebah, mati secara massal. Pada awal tahun 2000-an, Kementerian Pertahanan Inggris membuka dokumen-dokumen yang dirahasiakan, beberapa di antaranya diterbitkan oleh majalah Observer pada bulan April 2002. Kementerian Pertahanan mengubah sebagian besar wilayah negara menjadi laboratorium raksasa untuk melakukan serangkaian uji virus tingkat militer. Rahasia pada masyarakat umum. Sebuah laporan pemerintah yang baru-baru ini diterbitkan, merinci untuk pertama kalinya sejarah pengujian senjata biologis dari tahun 50 hingga 19. Sebagian besar pengujian ini menggunakan bahan kimia dan mikroorganisme yang sangat berbahaya sehingga mengekspos populasi besar terhadap kontaminasi tanpa peringatan apapun tentang bahayanya. Meskipun detail, pengujian semacam itu telah bocor secara diam-diam ke pers dalam beberapa tahun terakhir. Laporan setebal 60 halaman ini mengungkapkan informasi yang sepenuhnya baru tentang lebih dari 100 eksperimen rahasia. Laporan tersebut menyatakan bahwa personel militer diinstruksikan tentang apa yang harus mereka sampaikan kepada warga yang sangat ingin tahu, meyakinkan mereka bahwa mereka tidak melakukan penelitian ilmiah untuk memperbaiki cuaca dan menghilangkan polusi udara. Laporan tersebut berisi banyak detail, mengejutkan yang mengkonfirmasi kekhawatiran para pendukung chemtrail bahwa langit sudah lama tidak lagi aman. Satu bab dalam laporan tersebut, pengujian partikel fluoresen, menjelaskan bagaimana antara tahun 95 dan 1963, pesawat yang terbang dari perbatasan timur laut Inggris ke Cornwall di sepanjang pantai selatan dan barat, menyemprotkan sejumlah besar sulfida seng dan kadmium ke populasi di daerah-daerah tersebut. Bahan kimia tersebut yang disemprotkan ke langit terbawa ke daratan sejauh puluhan mil. Dan sifat fluoresennya memungkinkan untuk melacak penyebarannya. Harap dicatat bahwa teknologi ini dikembangkan antara tahun 1940 dan 79. Selama 3 dekade berikutnya, ilmu pengetahuan telah mengalami kemajuan pesat dan metode pengendalian populasi menjadi lebih canggih. Dan tidak ada jaminan bahwa jejak kondensasi yang tidak biasa di langit, yang sama sekali berbeda dengan jejak kondensasi biasa, bukanlah hasil dari eksperimen global baru pada orang-orang di seluruh dunia. Pada tanggal 22 Januari 2011, Hari Kesadaran Chemtrail Internasional pertama diadakan. Sebagai hasilnya, pada tanggal 3 Februari CBS, jaringan televisi terbesar di Amerika, menayangkan investigasi jurnalistik. Gerakan global melawan penyemprotan chemtrail telah dimulai. ABC, CBS, CNN, Fox, NBC, dan jaringan televisi lainnya saat ini sedang mengumpulkan foto dan video dari masyarakat. Bagaimana cara membedakan jejak kondensasi, contrails, dari jejak kimia, chemtrails? Foto di bawah ini dengan jelas menunjukkan perbedaan antara jejak kondensasi pesawat, contrail yang khas. Jalur terang pendek di sebelah kiri dan jejak kimia chemtrail. Klasik, jalur lebar panjang di sebelah kanan. Chemtrails adalah fenomena baru dalam hidup kita yang harus kita terima dan pahami sebagai bagian dari keberadaan kita. Dalam beberapa tahun terakhir, topik chemtrails telah menjadi subjek diskusi yang hangat di forum-forum Rusia. Poin utama yang diperdebatkan adalah apakah berbagai zat kimia, biologis, atau nanoteknologi disemprotkan dari pesawat terbang. Para pendiskusikan mengutip banyak fakta, argumen, hasil analisis, dan referensi ke dokumen dan bukti yang otoritatif maupun yang meragukan. Akibatnya, komunitas penelitian terbagi menjadi 3 kubu, skeptis, antusias, dan peragu. Tren ini merupakan ciri khas forum, runet, dan platform diskusi serta media sosial barat, di mana diskusi tentang isu chemtrails dimulai lebih awal pada pertengahan tahun 1990-an. Untuk menjawab perdebatan ini, saya percaya pertama-tama perlu ditentukan apakah kemampuan teknis untuk tindakan tersebut ada. Selanjutnya, kita harus mencoba memahami potensi tantangan yang dapat diatasi dengan cara yang tidak biasa tersebut. Mengingat kemampuan dan kebutuhan yang ada, pertanyaan tentang keberadaan chemtrails menjadi relevan. Jika kemampuan teknis untuk menciptakan dan menggunakan chemtrails secara praktis memang ada, maka hanya masalah waktu sebelum suatu kekuatan menggunakan teknologi ini untuk tujuan ekonomi, politik, atau militer. Tujuan saya bukanlah untuk membuktikan atau menyangkal keberadaan chemtrails. Tujuan saya adalah untuk memahami apakah mungkin untuk
menciptakan sesuatu yang serupa dengan teknologi saat ini, serta untuk meneliti teori-teori utama yang dikemukakan oleh para pendukung fenomena ini mengenai penggunaannya, dan untuk memahami seberapa tepat teori-teori tersebut dan bagaimana teori-teori tersebut sesuai dengan realitas dunia kita. Tujuan lain yang sama pentingnya adalah untuk menarik perhatian pada fenomena ini. Saksi mata seringkali menunjukkan fakta-fakta berikut. Penyemprotan dilakukan oleh pesawat tanpa tanda pengenal. Kemunculan chemtrails sering menyebabkan kematian tanaman kebun, vegetasi, atau pohon buah-buahan. Dalam beberapa tahun terakhir, chemtrails juga disalahkan atas kematian massal burung. Mereka mencatat adanya penurunan kesehatan, rasa tidak nyaman di tenggorokan, batuk, dan peningkatan suhu tubuh. Terlihat adanya garis gelap yang tetap berada di lokasi tempat pesawat yang menyemprotkan chemtrail terbang. Bahkan ketika chemtrail tertiup angin ke samping, garis gelap tersebut tetap ada. Bentuk-bentuk penggunaan chemtrail yang paling populer. Pengendalian iklim menggunakan bahan kimia khusus untuk menyemprot atmosfer, digunakan untuk mengatur iklim, menciptakan awan buatan, hujan, salju, tornado, dan angin puting beliung. Teknologi ini digunakan untuk tujuan sipil dan militer. 2. Penyemprotan dilakukan untuk mencegah perkembangan efek rumah kaca dan untuk menambal lubang ozon. 3. Eksperimen militer dengan menyemprotkan bakteri patogen tiruan dan senyawa kimia untuk menguji pengaruhnya terhadap manusia dan metode netralisasi jika terjadi perang. 4. Chemtrails digunakan oleh militer untuk menciptakan sistem komunikasi baru. 5. Perusahaan transnasional menggunakan chemtrails untuk mengurangi hasil panen biji-bijian dan sayuran guna memperkenalkan tanaman GMO yang tahan terhadap bahan kimia tersebut. Tujuannya adalah untuk menguasai pasar pangan global. 6. Pemerintah dunia berupaya menciptakan sistem kontrol totaliter atas populasi planet ini dengan mendistribusikan zat-zat yang melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan penyakit kronis dan keturunan. Teori miliar emas, jumlah optimal. Dalam buku ini, kita akan menjelajahi fakta dan fiksi, berbagai teori tentang kemungkinan penggunaan chemtrails, mempelajari pendapat para pendukung dan penentang fenomena ini, serta berbicara dengan saksi mata dan mereka yang telah menderita akibat aerosol yang jatuh dari langit. Bagi banyak negara, wilayah udara sama pentingnya secara strategis dengan daratan, samudra, dan laut. Perebutan wilayah ini tidak hanya dilakukan oleh militer. Penulis, Nikolai Subotin, jurnalis, Persatuan Jurnalis Rusia. Penulis, sutradara, penulis skenario, musisi, dan penjelajah. Presiden Asosiasi Protohistori. Direktur Stasiun Penelitian Ufologi Rusia, RUFOR. Penulis lebih dari 100 film dokumenter untuk Channel One, Russia 24, Kultura, RenTV, TNT, dan TV3. Penulis puluhan buku tentang sejarah kuno, hal-hal yang tidak diketahui, dan fenomena anomali. Penyelenggara puluhan ekspedisi sejarah dan etnografi di Rusia, Mesir, Jerman, Turki, Bulgaria, Prancis, dan negara-negara lain. Berpartisipasi dalam beberapa proyek pemerintah yang menganalisis arsip Ahnenerbe, serta Argos Androgen, Rhombus, Orion, Merkelov's Folder, dan banyak lainnya.